Sekarang bagaimana kurikulum merdeka itu dan apa dan bagaimana kurikulum merdeka itu, Bapak Ibu ya? Baik, kalau kita bicara itu, saya kutip dari apa yang saya susun bersama tim saya di Harapan Bangsa, ya. Jadi konsep belajar itu bukan tahu apa lagi, tapi bisa apa anak-anak kita setelah mereka lulus. Jadi orientasinya bukan angka-angka. Rapot itu angka-angka. Nggak kaget ketika Pak Nadiem di episode 24 ini di kurikulum di Merdeka Belajar ini bahwa mentiadakan calistung sebagai tes masuk SD. Walaupun Pak Nadiem menginisiasi itu sudah ada di undang-undang pendidikan ya, Bapak Ibu. Penyelenggaraan pendidikan gitu. Nah, cuman konsepnya tidak terbawa sampai implementasi, maka hari ini Pak Nadiem kembali tegaskan itu harus terjadi bahwa tidak ada calistung dalam proses belajar. Bapak Ibu di sekolah saya atau sekolah kami itu bahwa anak-anak itu kalau Ibu lihat di TK dan SD sampai kelas 3 itu fokus di emosi dan kinestetik. Ilmu pengetahuannya hanya 5%. Jadi di kelas 1 sampai kelas 3 di sekolah kami tidak ada ujian. Tidak ada ulangan harian. Bagaimana ngambil nilainya? Dari kebiasaan anak sehari-hari. Yang dinilai adalah emosinya, adalah kinestetiknya. Dari situ anak akan belajar, mengalami, dan ketika mengalami dia akan menemukan. Karena konsepnya tadi adalah bisa apa, bukan tahu apa. Kalau tahu apa, gampang Bapak Ibu suruh mereka hafalin aja. Kalau mereka hafal, mereka nggak jauh beda dengan Google. Gitu ya. Nah, ketika di SD kelas 4 dan kelas 6, baru kita naikkan 50%. Kenapa? Karena emosi dan kinestetiknya udah siap. Makanya banyak anak-anak yang, maaf saya katakan, di luar dari keinginan kita, karena tidak tuntas emosinya nggak selesai, kinestetiknya nggak selesai. Begitu. Nah, ini adalah PR kita sama-sama, Ibu ya. Begitu. Dan di SMA, tentu saya ingin sekali sampai di level bahwa anak-anak itu udah full kognisinya, karena apa? Karena harus sudah memberikan dampak yang besar kepada masyarakat, lingkungan, bahkan teman sejawatnya. Begitu. Nanti saya akan tunjukkan beberapa poin. Ya. Nah, ini saya susun tahun 2018 tepatnya. 2019 ya, 1 tahun kita susun ini, dan kemudian kurikulum merdeka hadir nih. Konsepnya sama, pakai fase. Nggak jauh beda dengan yang saya buat tadi. Kalau kita balik ke sini, fasenya begini nih. Fasenya saya punya 3, bertumbuh, bergerak, berdampak. Itu fasenya saya buat. Lalu pemerintah kita itu kembangkan lebih masif dan lebih baik menurut saya bahwa tidak ada naik kelas, yang ada naik fase. Begitu. Ini konsep yang luar biasa, saya katakan. Ya. Bayangkan fase A itu kelas 1 dan kelas 2. Ya, luar biasa ya, Bu ya. Fase D, bayangkan fase D itu naik fase D ke E itu 7 sampai 9. Ini saya katakan udah benar ini konsepnya. Begitu. Nah, masalahnya kurikulum itu seperti senjata atau pisau dapur, saya katakan, tergantung siapa yang pakai pisaunya nih. Apakah jadi masakan yang enak atau menjadi masakan yang sebaliknya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, itu yang akan menjadi bahasan kita. Oleh karena itu, harus ada yang namanya profil pelajar Pancasila ini. Saya akan bahas ini, karena Bapak Ibu sudah familiar dengan ini ya. Begitu. Karena apa? Karena ini adalah karakter yang harus dihadirkan kepada anak kita. Rujukannya di mana? Rujukannya tadi, skill abad 21 dan serta kebutuhan dunia di tahun 2045. Makanya ada kata gotong royong, ini selaras dengan teamwork di skill abad 21. Ada kreatif, nalar kritis sama dengan critical thinking dan problem solving. Ya, solving. Lalu ada mandiri, namanya self management dalam bahasa asing. Jadi sudah tepat akhlak mulia, dan ini yang tidak ada di skill abad 21. Karena apa? Karena kita negara bertuhan. Nah, ini menariknya. Kenapa? Karena kalau hanya ini Bapak Ibu ya, maaf, kalau kita hanya fokus pada mandiri, kebinekaan, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, tanpa adanya iman, misalnya begitu, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah anak-anak kita menciptakan karya, namun tidak inovatif. Karya itu belum tentu baik. Contoh, seorang desainer pakaian menciptakan pakaian yang banyak belah-belahannya dan cocok di Perancis, tapi ketika di Indonesia bertentangan dengan norma kita. Itu contohnya. Kreatif nggak? Kreatif, Bapak Ibu. Terus ada pelukis, menciptakan sebuah lukisan. Maaf, saya katakan, lukisan yang di mana objeknya tidak berpakaian, begitu. Apakah itu kreatif? Kreatif. Di sudut pandang apa? Di sudut pandang yang berbeda. Nah, ketika kita tidak melekatkan iman, tidak lekatkan Tuhan yang Maha Esa pada kreativitas, yang terjadi adalah tadi, keinovasiannya tidak muncul. Apa itu inovasi? Inovasi itu kebermanfaatan sebuah karya. Nah, kebermanfaatannya itu ke arah mana? Ke arah kebaikan atau arah keburukan. Nah, itu adalah konsep belajarnya. Maka,
betul sekali Indonesia sudah merumuskan harus adil, harus hadir yang namanya iman atau bertakwa kepada Tuhan. Pada landasan dari karakter-karakter itu dikuatkan, dipeluk oleh ketuhanan yang Maha Esa. Itu konsep kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri, bineka sendiri, gotong royong sendiri, kreatif sendiri, nggak bisa. Semuanya jadi satu kesatuan dalam satu peserta didik. Kalau begini berpikirnya, maka berpikirnya adalah growth mindset, bukan fixed mindset atau pemikiran yang stagnan atau tetap. Tidak bisa dirubah. Kalau growth mindset artinya adalah pemikiran yang bertumbuh, pemikiran yang berkembang. Dan itu yang ingin kita hadirkan kepada anak-anak kita, bahwa mereka pantang menyerah untuk menciptakan gagasan, inovasi, dan dalam belajar sekalipun. Makanya di sekolah kami susun yang namanya bagaimana caranya belajar. Kami ajarkan caranya belajar. Karena kebanyakan kita tak ajarkan caranya belajar. Bagaimana bagaimana cara membaca efektif, bagaimana menerapkan penulisan yang benar. Cara menulis ada banyak sekali, ada dengan note taking, dengan cara Cornell writing teknik, dan masih ada metode-metode lain, ada metode STEM writing, ada SQ3R, dan masih banyak lainnya. Nah, tinggal Bapak Ibu mau cari tahu tidak? Kan Google sudah ada nih, gitu ya. Dan terapkan di sekolah-sekolah kita. Gitu. Nah, saya balik. Lalu saya punya pendapat bahwa berpusat pada siswa itu salah. Mungkin konsep ini agak berbeda, kan student center toh ngajarnya harusnya begitu. Mulai hari ini saya tidak sepakat berpusat pada siswa. Kenapa? Kita buka literaturnya, Ibu ya. Oke, saya ambil di mana student center itu hadir, itu adalah karangannya Harden dan Crosby, kalau Bapak Ibu pernah baca bukunya, di tahun 2000, ya, halaman 335, kalau Ibu baca, itu dikatakan bahwa pembelajaran berpusat pada siswa adalah pembelajaran yang berfokus pada proses belajar siswa. Gitu ya. Proses belajar siswa pada apa yang dilakukan siswa. Nah, jika pada proses dan apa yang dilakukan siswa, artinya siswa boleh melakukan apa saja, yang benar ataupun tidak. Nah, ini yang kurang tepat saya katakan. Maka dari itu, kalau kita baca bukunya Bromlin, ya kalau pernah baca bukunya Bromlin yang judulnya Walking with God in the Classroom, dia katakan bahwa belajar itu adalah untuk kemajuan siswa. Tanggung jawabnya guru adalah memimpin, tetapi bukan student center. Ini yang menarik dikatakan. Tetapi student oriented. Apa itu student oriented? Berfokus pada kebutuhan siswa. Jadi pada butuhnya. Siswa itu butuh apa pada di level itu? Emosinya kah yang dibenarkan, diluruskan, diajarkan, dikuatkan? Pengetahuannya kah yang dikuatkan atau apanya? Nah, ini yang dimaksud dengan kebutuhan, bukan keinginan murid. Karena kalau student center arahnya adalah keinginan murid, maka ranahnya adalah freedom, kebebasan. Padahal kata kebebasan itu punya dua arti, bisa freedom, bisa liberty. Begitu. Itulah kekurangan bahasa Indonesia karena kita tidak kaya dalam menerjemahkan sesuatu. Itu beda dengan bahasa Arab, ya, bahasa Inggris, ya, bahasa yang lainnya, Jepang misalnya begitu, mereka kaya kan kosakata. Bahkan yang menarik Bapak Ibu ya, bahasa Jawa itu lebih kaya dibanding bahasa Indonesia, percaya nggak? Ya. Contoh, jatuh saja itu ada jungkang, jerungkup, dan lain-lain. Ya nggak? Kata jatuh. Dibayangkan, kayanya bahasa Jawa, saya katakan. Nah, ini bukti bahwa kadang bahasa kita dalam bahasa Indonesia tidak bisa menerjemahkan definisi makna sebenarnya. Oleh karena itu, saya gunakan bahasa Inggris, yaitu adalah student oriented, bukan student center. Artinya sama, berpusat pada siswa, tapi maksudnya fokusnya pada kebutuhan siswa. Gitu ya, Bapak Ibu ya.